Guys, sekarang gua mau pergi ke rumah teman gua yang udah lama banget tinggalnya. Mereka tuh pindah ke Malaysia semua, udah lama banget. Jadi rumahnya itu bagus tinggal dan gue suruh lihat kabarnya rumah itu sih horor banget ya. Dan gue pribadi sih pernah ngalamin di situ karena gue waktu itu sama teman gua sama sepupunya teman gue ini di atas malam-malam tuh, tengah malam di sekitar jam 2 atau 3 pagi gitu. Terus gue ke bawah mau ngambil minuman di sana ya. Terus dari gue turun tangga, sebelum turun tangga itu ternyata ada orang depan gua gitu yang turun duluan gitu. Terus gue liatin, gue ikutin. Terus gue bingung, gue lihat ke kamar mandi, dapur itu nggak ada juga. Ya udah gue santai aja langsung ngambil air minum. Terus gue balik lagi ke atas dan gue temuin teman gue yang gue lihat tadi. Nyampe di atas gue tanya ke teman, lo tadi ke bawah, gue panggilin diem aja. Terus aja ke depan gitu. Enggak, gue nggak ke bawah, gue tadi duduk di sini aja katanya gitu. Dan di situ gue tuh ngerasa ngerinding banget. Jadi yang gue ikut itu siapa gitu. Dan banyak teman-teman yang sebaya main-main ke sana ngelihat juga hal seperti itu. Kan ada yang ngelihat yang nggak ada kepala, ada yang ngeliat kepalanya doang. Terus pokoknya macam-macam deh gitu. Ada yang ngeliat orang tua juga gitu. Dan kemarin gue dapat tantang dari teman gue ini di Malaysia, dia WhatsApp gue kan, terus disuruh gue ke sana, dia pengen ngeliat rumah dia, kangen banget pulang kampung katanya. Karena secara kan kemarin tuh akhir 2020 ya, rencananya mereka tuh mau pulang kampung, bangun lagi, mau bagusin rumahnya lagi, tapi karena pandemi nggak jadi. Sebenarnya sih kemarin tuh dia nyuruh gue tuh malam yang ngambil video karena gue takut dia udah siang aja deh gue ambil ke sana gitu. Jadi gue sekarang tuh mau ke rumah itu, ngeliatin kondisi rumah itu kayak gimana sekarang, karena dulu itu rumahnya paling bagus desa di sini, rumahnya paling bagus. Sekarang itu bentuknya udah nggak karuan. Dan kalian nanti bisa nilai sendiri kayak gimana bentuk rumahnya, horor apa enggaknya gitu. Karena bentuk kondisinya udah meyakinkan banget ada sesuatu di situ. Oke, kita nggak perlu tunggu-tunggu lagi, kita langsung ke TKP. Oke guys, selamat. Kalian nilai sendiri nanti ya bentuk rumahnya gimana, kira-kira horor apa enggak gitu. Dan ini dia rumahnya guys. Rumahnya itu udah penuh rumput-rumput berkeliaran di mana-mana. Dan kalau ini tuh di sini dulu tuh kolam ikan yang gua tuh biasa waktu kecil tuh sering banget nih main di sini, megang-megang apa naro-naro kaki duduk di situ terus lama-lamain kaki ke bawah biar dimain-main sama ikan gitu. Dan ini dia rumahnya udah berbentuk kayak gini, udah berlumut-lumut kotor gitu. Rumput udah di mana-mana. Dan sekarang kita mengintip isi di dalamnya guys. Kalau malam nih gua nggak berani. Aduh buset, dalamnya itu udah kayak apa gitu. Aduh, nggak kelihatan ya. Tuh, dalamnya udah horor. Padahal nih ya perabotannya bagus-bagus loh. Udah kayak ya rumah sultan gitulah dulunya, karena mereka tuh semuanya pindah ke Malaysia jadinya rumahnya tinggal gitu. Sekarang kita lihat dari sisi yang lain ya. Ini aja pun udah copot-copot gitu. Di situ gue dulu lantai atas itu gue main malam-malam, duduk di sini nelpon gratis, dulu kan ada paket kelelawar gitu. Nah gini kondisinya guys. Aduh, kasihan banget ya. Tuh rumput udah di mana-mana. Sekarang kita ke belakang. Tuh di belakang juga udah sama nasibnya ya. Udah mengerikan, rumput, ubi rambat pun nih menghiasi laman belakang terasnya itu. Di sini tuh kemarin gua kasih lampu nih di sini tapi udah hilang gitu. Kayaknya udah diambil orang gitu deh. Oh, jadi ini ditutupi pakai seng. Nggak bisa ngintip dari luar. Kita lihat ke belakang. Ya, oh, ntar ada jendela kebuka tuh. Kita harus sorot deh. Kang, jalannya udah ditumbuh rumput gitu. Pohonnya udah ngadepin ke rumah, udah nempel sama seng. Kayaknya kalau buah ini pohon pokat, kalau buah kayak jatuhnya di seng deh. Itu kan udah tumbuh-tumbuh gitu di situ.
Waspada. Oh, ternyata juga ditutupi sama seng. Tapi masih ada celah situ. Gue coba deh. Horor. Ntar. Ketutup ya. Nggak kelihatan. Kena blur juga dia. Ternyata itu sengnya udah bolong-bolong. Dan kayu-kayunya udah patah. Pada jatuh-jatuh gitu. Itu dia. Kayak gitu bentuk kondisinya di dalam. Udah bolong-bolong semuanya guys. Udah deh. Gue takut nanti ditegur sama yang penghuni baru di situ. Sekarang kita langsung ke belakang. Tuh, kita juga bisa lihat nih. Kondisi di dalam dapur. Kondisinya tuh memang udah hancur banget. Tuh ini dapur tempat masak. Aduh, ketutup ya. Gimana nih? Duh, kamera gue di bawah lagi. Tuh, di situ dulu ada kamar mandinya di sini. Nah, di sini tuh dulu gue sering kamar mandinya. Udah ada pohon juga yang udah roboh tapi nggak jatuhnya ke rumah jadi habis tuh. Oh iya, sampai ke atas gitu. Kita balik lagi, kita sorot ke bagian kesini tapi kita lewat di depan karena di sini banyak semaknya, takut nanti ada ular. Ini gue harus soroan lewat ke sini. Ini sebenarnya kemarin tuh udah gue kasih lampu karena di sini tuh banyak anak-anak ya kalau siang-siang gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh iseng jahil gitu, pada copot-copotin, main-main. Di sini juga dikasih lampu. Kadang udah rusak gitu. Ini kemarin lampunya udah rusak. Ini biasanya ngisiin tokennya gua disuruh nanti ditransferin gitu dari Malaysia. Ini kemarin sebelum pandemi mereka mau bikin bangunan baru gitu, memperbaiki. Jika karena pandemi nggak jadi di pulang kampung. Sekarang tembok batanya itu udah jelek banget, udah hitam. Kemarin ada tutupnya karena anak-anaknya iseng nakal. Tuh lampunya juga udah sering banget diganti, rusak lagi karena gitu. Kondisinya kayak gitu tuh, jadi kabelnya sudah nggak bagus, sampai copot-copot gitu. Terakhir gue biarin aja lagi gitu. Tuh kondisi rumahnya. Ini bisa dilihat ke dalam nggak sih? Oh bisa sih, tapi dikit ya. Kabur aja gitu. Buram. Aduh, semaknya ngeri banget nih kalau ke belakangnya. Aduh, nggak berani gua belakang udah. Tuh. Soalnya kemarin ada warga sini ngeliat ada ular gede masuk ke rumah di situ, ke jendela itu, dan ularnya berkeliaran di dalam gitu. Jadi gue takut gitu. Itu pun sudah ada sarang tawon. Tuh. Duh, kasihan banget ya. Padahal nih rumahnya dulu rumah paling oke banget nih untuk sekitaran daerah sini dulu. Aduh. Tuh. Ini udah pada hancur. Tuh. Gimana ya? Lihat ke dalam. Ini uji nyali ini enak banget nih di dalam kalau malam-malam. Dan itu parabolanya udah nggak kepake, sayang aja gitu. Udah ditumbuhi tanaman liar. Nah, itu dia bangun di atas. Atas pun udah habis tuh guys tuh. Udah nggak ada tutupannya, sengnya udah pada roboh. Terus udah tumbuh-tumbuhan tanam itu hidup sendiri ya karena mungkin udah lembab gitu kalau hujan.
Di situ tuh ada bangku tuh satu. Nah nih, itu dia, itu ada bangku. Karena malam-malam orang, kalau orang sebagian orangnya bisa ngelihat sesuatu gitu, ngelihat tak kasat mata tuh mereka sering lihat ada orang tua duduk di situ. Orang tua tuh orang tua lama banget tuh. Tapi gue pribadi sih sejak kejadian itu gue nggak pernah ngeliat sesuatu lagi di sini. Ya orang-orang aja saya bilang, karena gue sendiri nggak lihat. Cuma waktu itu aja, waktu gue kecil-kecil dulu, waktu lajang-lajang dulu main ke sini, ngeliat sekali itu aja sih, nggak ada lagi yang lain aneh-aneh gitu. Nah gimana Mir, lu udah lihat kan kondisi rumah lu sekarang udah kayak gimana? Dan kalau gua perhatiin itu kondisinya udah 70% rusak gitu. Kayak pohon-pohon ini aja lah gitu. Terus ada juga di belakang nimpain yang apa? Pohonnya itu tumbang terus menimpa dapur sampai sengnya habis gitu. Terus setelah gue lihat di dalam dapur tadi itu kayak di dalamnya itu dapurnya apa? Konsen-konsen untuk penahan-nahan sengnya itu udah pada jatuh juga, udah pada gelantung-gelantungan gitu, dan rusaknya udah parah sih menurut gue ya. Nah, terus di sini juga kalau hujan itu banyak masuk air, jadi banjirnya itu nggak ketulungan sehingga sampai ke dalam ruang tamu itu tuh lumpur-lumpur banjir itu masuk ke dalam gitu. Terus kemarin yang bikin orang takut itu, kemarin ada ngeliat juga di sini tuh di dalam rumah di dekat ruangan yang gue tunjukin tadi itu ada ular besar masuk melalui jendela yang kayak gini itu, ada jendela, satu jendela kayak gini itu pecah kacanya, jadi ular tuh masuk ke sana dan nggak keluar katanya sih. Habis itu dilihat lagi sama orang sini tuh udah nggak ada gitu. Dan semoga aja deh pandemi ini cepat berlalu ya. Jadi lo sama keluarga bisa pulang kampung lagi untuk ya berkunjung lah ke kampung ya. Karena kalian itu berada di luar negeri, jadi ya susah lah ya untuk pulang masa pandemi gini. Ya gue doain aja sih semuanya baik-baik aja ya, cepat berlalu dan cepat bisa membenahi rumah ini kembali supaya bagus lagi tuh. Kasihan aja karena tempat ini juga tempat bersejarah banget. Tunggu, ini ada tawon guys. Tempat bersejarah banget waktu kecil gue di sini, karena gue hampir tiap hari tiap malam, bukan kecil banget sih ya, waktu kecil juga, waktu remaja tuh hampir tiap malam itu gue di sini. Gue di sini nginep sama sepupunya teman gue yang punya rumah ini, nginep tiap hari tiap malam itu kita berkumpul sama-sama besar itu di atas, jadi ramai terus gitu ya. Tempatnya bersejarah lah gitu. Pokoknya banyak kenang-kenangan waktu kecil, waktu main-main sama lo juga, hujan-hujanan nih kita seluncuran di teras-teras rumah lo kan, memang udah ada keramiknya dari dulu ya, seluncuran terus nanti berantem lo ngadu ke nyokap lo. Pokoknya asik deh waktu itu di sini. Jadi tempat ini tuh gimana ya, udah kayak rumah sendiri gitu. Gue biasanya kalau waktu sepupunya masih tinggal di sini tuh, kalau gue biasanya kan emang lama di merantau ya. Kalau pulang kampung itu tempat yang pertama gue kunjungi selain rumah orang tua gue ya di sini dulu, di rumah ini dulu gue datang gitu. Karena tempatnya itu kayaknya nyaman aja gitu. Terus ya gitulah, enak aja gitu, bersejarah lah buat sampai saya pribadi, terus teman-teman yang lain yang sekampung di sini juga, yang sebaya lah gitu kan, juga tempat bersejarah di sini. Karena di sini kita dulu banyak ngabisin masa lajang di sini tuh, yang ngumpul-ngumpulnya hal-hal baik sih, nggak ngerugiin diri. Palingan juga nanti masak-masak mie instan, minum-minum, bikin kopi, susu atau apa segala macam gitu. Ya gitu aja. Oke, semoga lu suka sama video ini dan eh berharap sih lu semuanya pulang ya, karena kita tuh udah lama banget gak ketemu, udah bertahun-tahun, puluhan tahun malahan ya. Jadi ya
pengen aja ketemu di sini lagi kumpul gitu. Oke, Mir, semoga lu juga di sana tuh sehat selalu, rezekinya berkah dan nggak lupa sama orang kampung. Oke, terima kasih.